Bis antar kota, antar provinsi, dan bis pariwisata di Indonesia memiliki tampilan yang berbeda-beda di setiap tampilan armadanya. Tampilan ini biasa dikenal sebagai livery yang menempel pada bagian bodi bis. Tidak sedikit penjualan bis meningkat dan menarik penumpang dipengaruhi oleh pemilihan model livery bis yang menarik. Tahukah kalian apa itu arti kata livery yang sebenarnya? Livery bisa diartikan sebagai pakaian atau seragam. Sebelum video kita lanjut, yang baru bergabung silakan tekan tombol subscribe dan tekan tanda lonceng untuk notifikasi video terbaru dari kami, dan silahkan bagikan bila ada hal-hal seru di dalam video ini. Nah, dari situ tentu kita tahu dong, kalau livery dalam bis ya berarti seragam dari bis itu sendiri. Bahkan, livery juga bisa digunakan untuk melambangkan identitas suatu perusahaan otobus. Adanya livery yang berbeda pada setiap PO menjadi ciri khas agar mudah dikenali oleh penumpang. Karena livery pada bodi bis merupakan salah satu aspek yang membawa image sebuah perusahaan bis tersebut, di mana livery bis merupakan yang pertama kali dilihat oleh calon pelanggan sebelum melihat ke dalam bis tersebut. Livery juga sebenarnya tidak terlalu berpengaruh pada minat penumpang untuk naik bis tersebut. Jadi lebih ke ciri khasnya saja agar tidak tertukar dengan bis lain. Tetapi bila dalam pembuatan livery yang begitu sulit, mungkin para desainer harus kerja ekstra untuk menghasilkan livery bis yang terbaik untuk dikenal oleh pelanggannya. Berikut kami rangkum 7 bis berlivery tersulit menurut versi HR Project. 7. Livery PO Nusantara. PO asal Kudus, pemakai sasis Scania terbanyak di Indonesia ini, pernah memiliki livery unik dan lumayan rumit pada masa jayanya. Walaupun sekarang liverynya sering berubah-ubah, PO ini pernah mempunyai livery trendsetter yang unik yang tidak bisa kita lupakan, yaitu livery balon, livery pemandangan kota, dan livery garis lurus tebal berwarna hitam silver. Livery tersebut jadi saksi bisu kegagahan PO Nusantara di kala itu. 6. Livery bis Sudiro Tunggajaya. Sejak awal berdiri, PO ini mempunyai kesamaan livery dengan PO Suburjaya, Rembang. Menginjak di tahun 2019 sampai sekarang ini, liverynya berubah elegan dengan grafik garis lurus dan menyamping dengan varian warna yang memenuhi sekujur bodi bis tersebut. Dengan tampilan livery yang keren dan namanya yang fenomenal, PO STJ banyak dikenal oleh kalangan pecinta bis tanah air. 5. Livery bis Haryanto. PO fenomenal ini mempunyai livery yang cukup lumayan rumit, yaitu menggunakan grafis modern dan disisipkan gambar wayang, dan Menara Kudus menambah gagah livery tersebut pada bis itu. Meskipun grafisnya yang berbeda-beda di setiap armadanya, namun secara umum konsepnya sama saja. 4. Livery bis Cipaganti. Bis yang sudah lama menghilang di perhelatan bis wisata tanah air telah meninggalkan sejuta kenangan, terutama liverynya yang unik dan rumit.
Bis yang berlivery keanekaragaman cagar budaya Indonesia ini mempunyai livery tersulit yang jarang ditiru oleh PO lain. Bis berwarna kuning muda ini dihiasi bentangan garis memanjang di sisi pi bermacam-macam gambar budaya Indonesia. Tapi sayang, bis tersebut telah pergi meninggalkan kita semua. Tiga, livery bis Bintang Prima. Bis yang dari bagian timur Indonesia ini memiliki livery yang unik dan rumit, yaitu menampilkan pernak-pernik warna yang begitu ramai dan menampilkan berbagai motif karakter, seperti karakter kartun dan digital pada bisnya, sehingga terkesan heboh bila melihat bis tersebut. PO yang melayani lintas Makassar, Toraja, Palopo ini merupakan PO terkenal di Sulawesi dengan sleeper bisnya. Dua, livery bis Zentrum. Bis asal Grobogan ini pada waktu belum diakuisisi oleh PO Madukismo memiliki livery yang cukup rumit dan unik, yaitu bergambar belakang bola dunia dengan peta Asia Tenggara dan Australia, di mana Indonesia berada di tengah-tengah bola dunia tersebut, plus tulisan Zentrum di dalam panah. Ciri yang unik ini menarik perhatian dan mendapatkan tempat di hati penggemar setia Trans Zentrum. Saking sulitnya, para pecinta bis simulator pun kesulitan membuat livery dari PO Zentrum tersebut. Kini PO Zentrum diteruskan oleh PO Madukismo dengan livery baru dan semangat baru. Satu, livery bis Primadona. PO asal Sulawesi ini mempunyai livery yang unik dengan dibentangkan garis tebal bermotif warna yang berbeda-beda di setiap armadanya dan selalu dihiasi dengan gambar satwa-satwa langka pada bodi bisnya. Pemilik dari PO Primadona, Bapak Opi Sanda, yang memang fokus dan peduli dengan satwa-satwa langka, jadi tidak heran jika setiap bis yang ada selalu menempelkan pesan untuk melestarikan satwa-satwa tersebut. Bila kita memandang PO Primadona ini, memang liverinya cukup rumit. Selain gagah dan elegan, bisa menaiki bis tersebut, kita akan banyak mendapati pesan-pesan moral tentang ajakan perlindungan satwa langka di Indonesia. Dari livery bis tersulit tadi, ada juga livery abadi atau livery yang sama sejak awal didirikan, yaitu menurut khas daerah PO tersebut. Misalnya seperti livery PO Harapan Jaya dengan perpaduan warna orange dan putih, kemudian ada gambar kuda di bagian belakangnya. Serta livery PO Safari Dharma Raya yang menggunakan livery binatang dengan gambar gajah di bagian samping belakang bodi bis. Dan livery PO Raya yang memiliki paduan warna merah dan putih di sekujur bodinya. Demikianlah 7 bis berlivery tersulit menurut versi HR Project, dan tentunya masih banyak livery-livery bis tersulit di tanah air yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bila kalian ada usul atau tambahan, silahkan ramaikan kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.